Matahari Mekah mulai condong ke ufuk barat, menyisakan rona jingga yang membias di dinding-dinding batu kota tua itu. Di sebuah rumah yang dipenuhi keberkahan, milik Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Huwailid, lahirlah seorang putri cantik yang diberi nama Ruqayyah. Ia adalah putri kedua, hadir setelah sang kakak, Zainab, dan lahir sekitar 7 tahun sebelum cahaya kenabian menyentuh kalbu ayahnya. Sejak kecil, Ruqayyah tumbuh dalam asuhan seorang ibu yang merupakan wanita paling mulia di seantero Quraisy. Dari Khadijah, ia belajar tentang keanggunan budi pekerti, dan dari ayahnya, ia menyerap ketenangan jiwa yang kelak akan menjadi senjatanya dalam menghadapi badai kehidupan yang tak terbayangkan. Kehidupan masa kecil Ruqayyah di Mekah awalnya terasa begitu tenang dan penuh cinta. Namun, tradisi Arab pada masa itu menuntut jalinan aliansi antar keluarga besar. Atas saran dari para sesepuh keluarga Abdul Muthalib, termasuk Abu Thalib, Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abu Lahab, sementara adiknya, Ummu Kulsum, dinikahkan dengan Utaibah bin Abu Lahab. Pernikahan ini awalnya adalah sebuah ikatan kekeluargaan biasa antara sepupu. Rasulullah sebagai ayah yang penyayang, memberikan restunya meski di dalam hati Khadijah terselip sedikit kekhawatiran karena ia mengenal tabiat Ummu Jamil, istri Abu Lahab, yang terkenal keras dan bermulut tajam. "Wahai keponakanku," ujar Abu Thalib suatu hari kepada Rasulullah sebelum pernikahan itu terjadi, "engkau telah menikahkan Zainab dengan Abu Al-As bin Robih, dan ia adalah menantu yang luar biasa. Namun sepupumu yang lain merasa engkau harus memberikan kemuliaan yang sama kepada mereka." Rasulullah dengan kerendahan hatinya menjawab dengan lembut, "Engkau benar, wahai pamanku." Sebagaimana kebiasaannya, beliau meminta izin kepada kedua putrinya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum hanya terdiam, sebuah tanda kepasrahan dan bakti seorang putri kepada ayahnya yang sangat mereka cintai. Mereka pun resmi menjadi bagian dari keluarga Abu Lahab. Namun ketenangan itu hanyalah ketenangan sebelum badai besar datang menerjang. Langit Mekah berubah seketika saat Muhammad bin Abdullah mendaki Bukit Sofa dan menyerukan kalimat tauhid, "La ilaha illallah." Wahyu telah turun dan tugas risalah telah dimulai. Kabar ini sampai ke telinga Abu Lahab dan istrinya dengan cara yang sangat menyakitkan bagi mereka. Kebencian mereka membuncah. Abu Lahab tidak lagi melihat Muhammad sebagai keponakan yang jujur, melainkan sebagai ancaman bagi berhala-berhala dan martabat nenek moyangnya. Puncak dari kebencian itu meledak saat Allah menurunkan surah Al-Lahab yang mengutuk kekejian Abu Lahab dan istrinya sang pembawa kayu bakar. Mendengar ayat-ayat tersebut, Abu Lahab berteriak dengan penuh amarah di hadapan anak-anaknya, "Hubunganku dengan kalian haram selamanya jika kalian tidak menceraikan kedua putri Muhammad." Ia ingin menghancurkan hati sang Nabi dengan cara merusak kebahagiaan putri-putrinya. Utbah dan Utaibah, yang lebih takut pada amarah ayahnya daripada menghargai kesucian pernikahan, segera menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum sebelum mereka sempat hidup bersama sebagai suami istri yang utuh. Ruqayyah kembali ke rumah ayahnya dengan status janda di usia yang sangat belia. Namun alih-alih merasa terhina, ia justru merasa bebas. Di rumah itu, ia melihat ayahnya dihina, dilempari kotoran, dan dituduh sebagai tukang sihir. Ia melihat ibunya Khadijah menguras seluruh hartanya demi membela dakwah sang suami. Disinilah mentalitas Ruqayyah ditempa. Ia mengerti bahwa kecintaan kepada Allah membutuhkan pengorbanan yang nyata. Tak lama setelah kembali ke rumah ayahnya, takdir baru yang lebih indah telah menanti. Seorang pemuda tampan, pemalu, dan sangat kaya raya dari Bani Umayyah, Utsman bin Affan, telah lama mengagumi kepribadian keluarga Rasulullah. Utsman adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ia mendengar bahwa Ruqayyah telah bercerai, ia segera melamar putri Nabi tersebut. Pernikahan ini disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh Rasulullah dan Khadijah. Utsman adalah sosok yang sempurna, santun, dermawan, dan sangat mencintai Allah.
Penduduk Mekah bahkan sering melantunkan syair tentang pasangan ini. Pasangan terbaik yang pernah dilihat manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman bin Affan. Namun ketenangan di Mekah tidaklah bertahan lama. Penindasan kaum kafir Quraisy terhadap pengikut Nabi semakin menjadi-jadi. Mereka disiksa di bawah terik matahari, diboikot, dan dikucilkan. Melihat penderitaan para sahabatnya yang semakin berat, Rasulullah bersabda, "Jika kalian pergi ke tanah Habasyah, kalian akan bertemu dengan seorang raja yang di sisinya tidak seorang pun dizolimi." Utsman bin Affan kemudian menghadap Nabi dengan tekad bulat. Ia memutuskan untuk membawa Ruqayyah menyeberangi lautan menuju negeri yang asing demi menyelamatkan iman mereka. Detik-detik keberangkatan itu dipenuhi haru. Ruqayyah harus meninggalkan ayah yang sedang dalam pengepungan musuh dan ibu yang mulai menua dalam penderitaan. Di pelabuhan, dengan deburan ombak yang mencekam, Utsman menaikkan Ruqayyah ke atas seekor keledai yang berjalan perlahan. Nabi yang tidak mendengar kabar mereka untuk waktu yang cukup lama, baru merasa tenang ketika seorang wanita Quraisy mengabarkan keadaan mereka. Rasulullah berdoa dengan tulus, semoga Allah menyertai keduanya. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang melakukan hijrah bersama istrinya setelah Nabi Lut. Di Habasyah, di bawah perlindungan Raja Najasyi yang adil, Ruqayyah mulai menata hidup baru, jauh dari hiruk-pikuk kebencian Mekah. Namun hatinya selalu tertinggal di samping ayahnya yang mulia. Tanah Habasyah, Abisinia, menyambut para muhajirin dengan udara yang berbeda dari Mekah yang gersang dan penuh permusuhan. Di bawah naungan Raja Najasyi yang bijaksana, Ruqayyah binti Rasulullah memulai babak baru kehidupannya sebagai seorang istri sekaligus pejuang iman. Di negeri asing ini, jauh dari aroma Ka'bah dan hangatnya pelukan sang ayah, Ruqayyah belajar tentang arti kesetiaan yang sesungguhnya. Utsman bin Affan, suaminya, memperlakukan Ruqayyah dengan kelembutan yang luar biasa. Ia sadar bahwa Ruqayyah bukan sekedar istri, melainkan putri dari manusia paling mulia yang sedang mempertaruhkan segalanya di Mekah. Di tengah ketenangan hidup di Habasyah, Allah menganugerahkan kebahagiaan tambahan bagi pasangan ini. Ruqayyah melahirkan seorang putra tampan yang diberi nama Abdullah. Kelahiran anak ini seolah menjadi pelipur lara bagi kerinduan Ruqayyah yang mendalam terhadap keluarganya. Sejak saat itu, ia dikenal dengan kunyah Ummu Abdullah. Setiap kali menatap wajah kecil putranya, Ruqayyah teringat akan wajah ayahnya. Ia sering membisikkan doa-doa yang diajarkan sang Nabi ke telinga Abdullah kecil, berharap suatu hari nanti putranya bisa bersujud di hadapan kakeknya di Mekah. Namun, ketenangan di Habasyah tidak pernah bisa memadamkan api kerinduan. Ruqayyah sering duduk di tepi pantai, menatap ke arah Laut Merah, membayangkan apa yang sedang terjadi dengan ayahnya. Suatu hari, sebuah kabar angin sampai ke telinga para muhajirin. Kabar itu menyebutkan bahwa pemuka-pemuka Quraisy telah memeluk Islam dan Mekah kini telah aman. Hati Ruqayyah bergetar hebat. "Wahai Utsman," bisiknya kepada sang suami, "jika benar rumah ayahku kini telah tenang, tidak ada tempat yang lebih baik bagi kita selain di sisinya." Kerinduan yang tak terbendung membuat Utsman memutuskan untuk membawa rombongannya kembali ke Mekah. Perjalanan pulang melintasi laut dan padang pasir dilewati dengan penuh harapan. Namun kenyataan pahit sam menyambut mereka saat kaki-kaki mereka kembali menginjak tanah Mekah. Berita tentang kedamaian itu hanyalah tipu muslihat. Alih-alih mendapatkan keamanan, mereka justru mendapati pengepungan dan penyiksaan yang jauh lebih keji. Ruqayyah bergegas menuju rumah ayahnya dengan nafas yang terengah-engah. Ia merindukan pelukan hangat ibunya, Khadijah. Namun pemandangan di rumah itu sangat berbeda. Suasana terasa sepi dan redup. "Di mana ibu?" tanya Ruqayyah saat bertemu dengan adiknya Fatimah dan Ummu Kulsum. Pertanyaan itu disambut dengan keheningan yang menyesakkan. Ummu Kulsum menunduk, bibirnya bergetar menahan tangis, sementara Fatimah yang masih kecil berlari keluar ruangan sambil terisak. Ruqayyah berjalan gontai menuju kamar ibunya. Ruangan itu kosong, hanya menyisakan aroma harum kenangan. Sayyidah Khadijah, wanita yang menjadi benteng pertama dakwah ayahnya, telah wafat saat Ruqayyah masih di Habasyah. Ruqayyah jatuh terduduk di atas ranjang ibunya, pandangannya kosong. Duka ini begitu berat. Ia pergi membawa rindu, namun pulang membawa pilu. Tak lama kemudian Rasulullah masuk ke ruangan itu. Beliau melihat putri kesayangannya sedang hancur dalam kesedihan.
Dengan penuh simpati, Rasulullah mendekati Ruqayyah, menyeka air matanya, dan mendekapnya ke dada beliau yang bidang. "Bersabarlah, wahai putriku," bisik Rasulullah dengan suara yang menenangkan badai di hati Ruqayyah. Kehadiran sang ayah adalah satu-satunya obat bagi jiwa Ruqayyah yang luka. Namun ujian tidak berhenti di sana. Tak lama setelah itu, tekanan Quraisy mencapai puncaknya hingga Allah memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah. Ruqayyah kembali harus berkemas. Ini adalah hijrah keduanya, sebuah gelar kehormatan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia menjadi wanita yang hijrah 2 kali demi Allah dan Rasul-Nya. Bersama Utsman dan Abdullah kecil, mereka berangkat menuju Madinah, meninggalkan kota kelahiran yang penuh kenangan pahit. Di Madinah, mereka berharap mendapatkan awal yang baru. Kota itu menyambut mereka dengan nyanyian Ta'al Badru dan persaudaraan kaum Ansor yang tulus. Tahun-tahun awal di Madinah terasa sangat manis. Ruqayyah melihat ayahnya kini bukan lagi orang yang dianiaya, melainkan pemimpin sebuah umat yang besar. Utsman bin Affan menjadi salah satu pilar ekonomi dan politik di Madinah. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana namun penuh cahaya. Abdullah kecil tumbuh menjadi anak yang lincah dan menjadi kesayangan kakeknya. Rasulullah sering berkunjung ke rumah mereka, menggendong Abdullah dan menggoda cucunya itu hingga tawa pecah di seluruh ruangan. Namun takdir Allah kembali menguji keteguhan hati Ruqayyah. Suatu hari, Abdullah kecil sedang bermain di halaman rumah ketika seekor ayam jantan mematuk matanya. Luka itu ternyata sangat parah. Infeksi menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh mungilnya. Wajah Abdullah membengkak dan demam tinggi mulai menyerang. Ruqayyah terjaga siang dan malam, membasuh keningnya dengan air dingin sementara mulutnya tak henti melantunkan ayat suci. Utsman pun tak kalah cemas. Ia mendatangkan tabib terbaik, namun ketetapan Allah sudah bulat. Abdullah bin Utsman wafat di usia 6 tahun. Kepergian putranya menjadi pukulan yang sangat telak bagi fisik Ruqayyah yang memang sudah mulai melemah. Ia menangis hingga air matanya seolah mengering. Duka atas wafatnya sang ibu belum sepenuhnya sembuh. Kini ia harus menguburkan jantung hatinya sendiri. Kondisi kesehatan Ruqayyah menurun drastis. Ia mulai menderita demam yang tidak kunjung turun. Wajahnya yang dulu cerah perlahan memucat. Matanya yang indah tampak cekung karena duka dan sakit yang bertubi-tubi. Di saat Ruqayyah sedang berjuang melawan sakitnya, suasana di Madinah memanas. Genderang perang mulai bertalu. Kaum kafir Quraisy bergerak menuju Badar untuk menghancurkan kaum muslimin. Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk berangkat ke medan perang. Utsman bin Affan sebagai seorang kesatria sudah siap dengan pedang dan kudanya. Namun melihat kondisi Ruqayyah yang sedang sekarat, Rasulullah menahan tangan Utsman. "Tetaplah di sini, wahai Utsman," perintah Rasulullah dengan tegas namun penuh kasih. "Rawatlah putriku, engkau akan tetap mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang, seolah-olah engkau ikut berperang di Badar." Utsman bimbang antara cintanya pada jihad dan kewajibannya kepada istri, namun perintah Nabi adalah mutlak. Utsman pun tinggal di sisi tempat tidur Ruqayyah yang dingin, sementara pasukan muslim berangkat ke medan Badar dengan iringan debu yang berterbangan. Di dalam rumah yang sunyi itu, Ruqayyah mulai menapaki jalan menuju keabadian, sementara di luar sana, sejarah besar Islam sedang dipertaruhkan. Suasana di Madinah terasa mencekam sekaligus dipenuhi harap. Angin gurun membawa kabar tentang keberangkatan pasukan muslim menuju lembah Badar untuk menghadapi kekuatan besar Quraisy. Di sebuah sudut kota yang tenang, di dalam rumah Utsman bin Affan, waktu seolah berhenti berputar. Tidak ada derap langkah kuda atau denting pedang yang terdengar, melainkan hanya suara helaan nafas yang berat dan terputus-putus dari atas pembaringan. Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah sedang berada di titik terlemah dalam hidupnya. Demam tinggi yang menyerangnya sejak kepergian sang putra Abdullah tak kunjung reda. Tubuhnya yang mungil kini tampak sangat rapuh, seolah raga itu sudah tidak kuat lagi menahan beban duka yang bertumpuk. Utsman bin Affan duduk bersimpuh di samping tempat tidur istrinya. Wajahnya yang biasanya teduh dan bercahaya kini tampak kuyu karena kurang tidur. Tangannya tak lepas menggenggam jemari Ruqayyah yang terasa panas namun bergetar. Sesekali, Utsman membasahi kain dengan air dingin dan mengusapkannya ke dahi putri Nabi tersebut. Ia menatap wajah istrinya dengan penuh cinta sekaligus kepedihan yang dalam. Di luar sana, rekan-rekannya sedang menjemput syahid di medan laga. Namun di sini, Utsman sedang berjihad dalam bentuk lain, menjaga amanah terbesar dari Rasulullah, yakni putrinya sendiri.
Dalam keheningan malam itu, Rukayah sempat membuka matanya yang sayu. Ia menatap Utsman dengan pandangan yang penuh rasa terima kasih. Bibirnya yang kering mencoba bergerak, seolah ingin membisikkan sesuatu. Utsman mendekatkan telinganya ke bibir istrinya. "Wahai Utsman," bisik Rukayah dengan suara yang nyaris tak terdengar, "sampaikan salamku kepada ayah jika beliau kembali." Air mata Utsman jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Ia tahu bahwa Rukayah sedang merasakan firasat yang sama dengan ibunya, Khadijah, sesaat sebelum wafat. Mereka adalah wanita-wanita yang lebih merindukan pertemuan dengan Allah daripada menetap di dunia yang fana. Hari-hari berlalu dalam penantian yang menyiksa. Di Madinah, kaum wanita dan orang tua terus memanjatkan doa baik untuk keselamatan pasukan di Badar maupun untuk kesembuhan putri Nabi. Namun garis takdir telah digoreskan di Lauhul Mahfuz. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, saat matahari mulai naik ke atas kepala, kondisi Rukayah mencapai puncaknya. Nafasnya mulai tersengal-sengal. Sakratul maut datang menjemput dengan lembut, membawa jiwa suci itu pergi meninggalkan dunia yang penuh dengan ujian ini. Rukayah wafat dalam pelukan kesetiaan Utsman bin Affan. Ia pergi tepat saat ayahnya sedang berada di tengah berkecamuknya perang terbesar dalam sejarah Islam. Tidak ada ayahnya di sampingnya untuk memberikan penghiburan terakhir. Tidak pula ada suara takbir kemenangan yang sempat ia dengar. Rukayah pulang menghadap Sang Pencipta dalam kesunyian yang syahdu, membawa serta segala kepedihan atas kehilangan ibu dan putranya untuk digantikan dengan kebahagiaan abadi di surga. Beberapa saat setelah nafas terakhir Rukayah berembus, dari kejauhan terdengar suara debu yang berterbangan dan derap langkah kuda yang mendekat ke arah Madinah. Itu adalah Zaid bin Harisah yang dipacu dengan kecepatan tinggi untuk membawa kabar gembira. Ia membawa pesan kemenangan besar kaum muslimin di Badar. Namun saat Zaid memasuki perbatasan kota, ia disambut oleh kerumunan orang yang menangis. Zaid bertanya dengan bingung, "Apa yang terjadi? Allah telah memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Abu Jahil telah tewas." Salah seorang penduduk menjawab dengan suara parau, "Putri Rasulullah, Rukayah, telah dipanggil pulang oleh Allah." Kabar kemenangan yang seharusnya disambut dengan sukacita seketika berubah menjadi duka yang menyelimuti Madinah. Zaid bin Harisah terduduk lemas di atas kendaraannya. Ia yang tadinya ingin menjadi pembawa kabar bahagia, kini harus menyaksikan Utsman bin Affan sedang menyiapkan kain kafan untuk istrinya. Utsman memakamkan Rukayah di pemakaman Baqi Al-Gharqad pada hari itu juga. Kesedihan Utsman begitu mendalam hingga ia seolah kehilangan gairah hidup. Ia kehilangan istri yang telah menemaninya melewati 2 kali hijrah dan berbagai pahit getirnya dakwah awal Islam. Tak lama kemudian pasukan Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka datang dengan wajah-wajah yang berseri karena kemenangan luar biasa di Badar. Namun suasana haru langsung menyergap saat mereka mengetahui berita duka tersebut. Rasulullah meskipun merupakan seorang nabi yang tangguh, tetaplah ayah yang memiliki hati lembut. Beliau segera menuju ke pemakaman Baqi Al-Gharqad bersama putri bungsunya, Fatimah Az-Zahra. Di depan makam Rukayah yang masih basah, Fatimah jatuh terduduk dan menangis sejadi-jadinya. Ia kehilangan kakak tempatnya berbagi cerita setelah ibu mereka tiada. Rasulullah duduk di samping Fatimah. Dengan lembut beliau menyeka air mata putrinya itu menggunakan ujung jubah beliau. Beliau bersabda dengan nada yang penuh keteguhan, "Segala puji bagi Allah, putri-putri dari perempuan-perempuan yang mulia telah dimakamkan." Kalimat ini adalah bentuk keridhaan seorang ayah atas perjuangan putrinya. Beliau tahu bahwa Rukayah telah menyelesaikan tugasnya di dunia dengan sangat baik. Beliau pun menghibur Utsman bin Affan dan memastikan bahwa kedudukan Utsman di sisi Allah tetaplah sama dengan mereka yang hadir di Badar. Waktu terus berjalan, namun kesedihan Utsman seolah tak bertepi. Ia sering dilihat duduk termenung, merasa hubungannya dengan Rasulullah akan terputus karena wafatnya Rukayah. Rasulullah kembali menunjukkan kemuliaan hatinya. Pada tahun keempat Hijriyah, beliau menikahkan Utsman dengan putrinya yang ketiga, Ummu Kulsum. Pernikahan ini dilakukan atas perintah Allah,
untuk menghibur hati Utsman. Ketika Ummu Kulsum pun wafat beberapa tahun kemudian, Rasulullah bersabda, "Seandainya aku memiliki putri yang ketiga, niscaya akan aku nikahkan pula denganmu, wahai Utsman." Inilah alasan mengapa Utsman bin Affan dijuluki sebagai Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Tidak pernah ada laki-laki di muka bumi ini yang mendapatkan kehormatan untuk menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Kisah Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah ditutup dengan sebuah catatan emas dalam sejarah. Ia adalah simbol ketabahan seorang wanita muslimah. Ia mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang terdekat Nabi tidak berarti hidup bebas dari air mata. Dari perceraian yang menyakitkan dengan anak Abu Lahab, hingga hijrah yang melelahkan ke Habasyah dan Madinah, serta kehilangan anak yang dicintai, Ruqayyah melewati semuanya dengan iman yang tak tergoyahkan. Ia wafat di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, seolah menjadi tanda bahwa Allah telah menyucikan jiwanya dan menjemputnya untuk berbuka puasa di taman-taman syurga bersama ibunya, Khadijah Al-Kubra. Dunia mungkin mengenangnya sebagai putri yang wafat dalam kesepian saat perang berkecamuk. Namun di langit, namanya dieluk-elukan sebagai wanita yang hijrah 2 kali dan sabar atas segala ujian. Kehidupannya yang singkat, hanya sekitar 21 tahun, telah memberikan pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia tentang apa artinya mencintai Allah di atas segalanya.